Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat beserta salam marilah kita tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai etika ilmiah. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 2, yaitu ada Gustola, Ira Fadilah, Muhammad Fikri, Nur Sukma, Raden Alia, dan Sidki Al-Wafa. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama mengenai pengertian etika ilmiah, yang kedua ciri-ciri etika ilmiah, yang ketiga jenis-jenis etika ilmiah, yang keempat contoh etika ilmiah dalam penulisan karya ilmiah, dan yang terakhir tujuan dan manfaat etika ilmiah dalam penulisan karya ilmiah. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian etika ilmiah yang akan disampaikan oleh Ira Fadilah, kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian etika ilmiah. Secara etimologi, etika berasal dari kata Yunani, yakni ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adab. Secara terminologi, etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik buruk. Etika ilmiah merupakan nilai-nilai yang dipatuhi dan diikuti dalam dunia ilmiah dan penelitian. Nilai-nilai ilmiah dalam masyarakat perlu dibangun guna membenahi cara berpikir masyarakat, terutama dunia ilmiah. Para ahli membuat cara dalam melakukan penelitian secara ilmiah menggunakan nilai-nilai yang berkarakter. Selanjutnya yaitu materi mengenai ciri-ciri etika ilmiah yang akan disampaikan oleh Muhammad Fikri, kepadanya saya persilahkan. Ciri-ciri etika ilmiah. 1. Integritas. Menjaga kejujuran, ketetapan, dan konsistensi dalam melaksanakan dan melaporkan penelitian. 2. Objektivitas. Meminimalkan bias dan memastikan objektivitas dalam merancang, mengumpulkan, dan menganalisis data. 3. Kejujuran. Tidak melakukan plagiarisme, mencuri ide, atau mengabaikan sumbangsih kontribusi dari kontributor lain dalam penelitian. 4. Transparansi. Memberikan akses terbuka ke metode, data, dan hasil penelitian yang memungkinkan verifikasi dan replikasi. 5. Pemeliharaan kerahasiaan. Menjaga kerahasiaan data pribadi atau rahasia dagang yang diperoleh dalam konteks penelitian. 6. Tanggung jawab sosial. Memperhatikan dampak sosial, lingkungan, dan kesejahteraan manusia dalam melakukan penelitian. 7. Perlindungan subjek penelitian. Melindungi hak kesejahteraan dan privasi subjek penelitian serta memperoleh persetujuan etis yang sesuai. 8. Kolaborasi yang adil. Menghormati kontribusi kolega dan mempromosikan kerjasama yang adil dan saling menguntungkan. Yang selanjutnya yaitu materi mengenai jenis-jenis etika ilmiah yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai jenis-jenis etika ilmiah. Yang pertama ada etika profesional. Etika profesional mencakup prinsip perilaku untuk para profesional yang dirancang baik untuk tujuan praktis maupun idealistis. Suatu etika profesional ditetapkan oleh organisasi profesi bagi para anggotanya yang secara sukarela menerima prinsip perilaku profesional. Kode etik sangat berpengaruh terhadap reputasi dan kepercayaan masyarakat atas suatu profesi. Kode etik mengalami perkembangan dari waktu ke waktu yang selaras dengan perubahan dalam praktik yang dijalankan. Dan yang kedua ada etika penelitian. Suatu pedoman etika yang berlaku untuk setiap kegiatan yang melibatkan antara pihak peneliti, pihak yang diteliti, dan masyarakat yang akan memperoleh dampak hasil penelitian tersebut.
Etika penelitian juga mencakup perilaku peneliti terhadap subjek penelitian serta sesuatu yang dihasilkan oleh peneliti bagi masyarakat. Dan yang ketiga ada etika publikasi. Kode etik publikasi ilmiah merupakan pernyataan kode etik untuk semua pihak yang terlibat dalam proses publikasi jurnal ilmiah, di antaranya pengelola, editor, mitra bestari, dan penulis atau autor. Pernyataan kode etika publikasi ilmiah ini mengacu pada Peraturan Kepala LIPI Nomor 5 Tahun 2014 tentang kode etika publikasi ilmiah yang pada intinya menjunjung 3 nilai etik dalam publikasi, yaitu kenetralan, yakni bebas dari pertentangan kepentingan dalam pengelolaan publikasi, keadilan, yakni memberikan hak kepengarangan kepada yang berhak sebagai pengarang atau penulis, dan kejujuran, yakni bebas dari duplikasi, fabrikasi, falsifikasi, dan plagiarisme dalam publikasi. Sekian materi yang dapat saya paparkan, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Yang selanjutnya yaitu materi mengenai contoh etika ilmiah dalam penulisan karya ilmiah yang akan disampaikan oleh Sidki Al-Wafa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi mengenai contoh etika ilmiah dalam penulisan karya ilmiah. Setelah mengetahui beberapa kode etik dalam penulisan maupun penelitian karya tulis ilmiah, maka sepatutnya etika-etika dalam penelitian harus benar-benar diperhatikan sebelum terjun ke lapangan. Ketika penelitian berlangsung dan setelah penelitian selesai dilakukan, adapun contoh penerapan etika ilmiah secara praktis dalam penulisan maupun penelitian karya ilmiah. Contoh-contohnya sebagai berikut. Yang pertama ada plagiarisme, tidak mengambil ide, teks, atau hasil penelitian orang lain tanpa memberikan atribusi yang tepat. Pencantuman sumber itu sangat penting guna memberikan penghargaan kepada penulisnya berupa pengakuan yang semestinya atas tulisan tersebut. Pengakuan tersebut dapat dengan menyebutkan sumber kutipannya, seperti nama penulis, tahun terbitnya, dan halaman yang dikutip. Poin yang kedua yaitu pemalsuan data. Tidak memanipulasi atau memalsukan data atau hasil penelitian. Menulis yang mengungkapkan hasil dari suatu metode ilmiah atau aplikasi ilmiah harus bebas dari berbagai pengaruh dan tekanan manapun. Penulis dituntut untuk mengungkapkan apa adanya, tidak menyimpang dari kaidah yang sudah baku, sehingga tulisannya dapat lebih mudah untuk dipertanggungjawabkan. Poin yang ketiga yaitu keaslian dan publikasi ganda. Menjaga keaslian penelitian dengan tidak mengirimkan ke lebih dari satu jurnal atau publikasi. Yang keempat, konflik kepentingan. Mengungkapkan konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi integritas atau objektivitas penelitian. Dan poin yang terakhir, yang kelima, yaitu hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Mematuhi aturan hak cipta dan menghormati hak kekayaan intelektual orang lain. Hak cipta berkaitan erat dengan hak atas keaslian hasil temuan ilmu dan pengetahuan. Maka itu hak cipta adalah hak penemu atas keaslian hasil temuannya dalam ilmu dan pengetahuan, serta hak untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil temuannya, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik teman-teman, selanjutnya materi terakhir yaitu mengenai tujuan dan manfaat etika ilmiah dalam penulisan karya ilmiah yang akan disampaikan oleh Gustola. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya untuk memaparkan beberapa tujuan dan manfaat penulis etika ilmiah dalam penulisan karya tulis ilmiah. Baik, di sini ada tujuan etika ilmiah. Yang pertama, menjamin akurasi temuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua,
untuk melindungi hak peneliti. Yang ketiga, melindungi objek peneliti dari pemalsuan dan kerusakan. Yang keempat, menjaga reputasi ilmuwan. Dan yang terakhir atau yang kelima, menegakkan etika moral dalam berperilaku. Di sini juga ada manfaat etika ilmiah. Yang pertama, meningkatkan kualitas peneliti dan publikasi ilmiah. Yang kedua, membangun kepercayaan dalam komunikasi ilmiah dan masyarakat. Yang ketiga, mencegah saksi hukum dan reputasi yang rusak. Keempat, mendukung kolaborasi ilmiah yang etis, mempromosikan pertanggungjawaban dalam penelitian. Mungkin sekian dari saya, kembalikan lagi kepada moderator. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.